Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Hana dan Eis akan mempresentasikan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan serta hubungannya dengan proses pembelajaran. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam peredaran waktu tertentu. Hasil pertumbuhan antara lain adalah perubahan-perubahan pada struktur jasmaniah dan perubahan sistem persyarafan. Lanjut ke pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang menyangkut aspek-aspek mental psikologis manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan menurut aliran nativisme ditentukan oleh pembawaan. Contoh orang tua yang musisi, anaknya pun ikut menjadi musisi. Lalu aliran empirisme ditentukan pengalaman, lingkungan, dan pendidikannya. Jadi dia beranggapan kalau anak itu seperti kertas putih. Yang akan mempengaruhinya itu adalah lingkungan, pengalaman, dan pendidikannya. Aliran konvergensi. Nah, kalau yang ini gabungan antara aliran empirisme dan aliran nativisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada faktor sebelum lahir. Kekurangan nutrisi pada ibu dan janin akan menyebabkan janin itu perkembangannya tidak baik. Faktor ketika lahir. Misalnya ada pendarahan di bagian kepala bayi. Faktor setelah lahir. Pengalaman traumatik atau luka-luka pada kepala, benturan atau karena terjatuh. Dan faktor psikologis. Seperti anak yang ditinggal kedua orang tuanya yang dititipkan di tempat yatim piatu. Hukum perkembangan. Ada beberapa hukum perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Perkembangan manusia ditentukan oleh lingkungan dan bawaan. Hukum perkembangan diri. Setiap individu memiliki kecepatan perkembangannya sendiri. Hukum masa peka. Suatu masa ketika fungsi-fungsi psikis menonjolkan diri keluar dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang. Hukum rekapitulasi. Menurut Stanley, perkembangan yang dialami seorang anak merupakan ulangan atau sejarah kehidupan suatu bangsa yang berlangsung dengan lambat selama berabad-abad. Hukum tempo perkembangan. Setiap anak mengalami tempo perkembangan secara berbeda-beda. Tempo perkembangan anak dikategorikan menjadi cepat, lambat, dan sedang. Yang terakhir, hukum irama perkembangan. Perkembangan berlangsung sesuai dengan iramanya. Irama perkembangan mengemukakan pola perkembangan yang dialami oleh individu. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton.